Mafia Rusia atau dalam bahasa aslinya disebut Russkaya Mafia atau Rossiyskaya Mafia sering juga dikenal dengan istilah Bratva yang berarti kumpulan saudara, merupakan sebutan untuk berbagai kelompok kejahatan terorganisir yang berasal atau beroperasi di Rusia. Meskipun sempat dibantah keberadaannya sebagai struktur kriminal global, kenyataannya menunjukkan hal yang berbeda. Pada Desember 2009, Kepala Biro Pusat Nasional Interpol di Rusia, yaitu Timur Lakhonin, menyatakan bahwa memang ada tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan warga negara Rusia di luar negeri. Tetapi tidak ditemukan bukti adanya organisasi yang terstruktur secara global. Namun setahun kemudian, pada Agustus 2010, seorang kriminolog asal Prancis, yaitu Alain Bauer, menyebut bahwa mafia Rusia merupakan salah satu organisasi kriminal paling terstruktur di Eropa dengan operasi yang berjalan hampir seperti sistem militer. Menurut Magrelotti, seorang ahli yang mendalami isu-isu Rusia modern, mafia Rusia berkembang pesat setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an. Di masa transisi tersebut, yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi, kelompok-kelompok kriminal mulai membangun jaringan dan memperluas pengaruhnya secara internasional. Awalnya, aktivitas mereka terfokus pada perdagangan barang ilegal seperti heroin dari Afghanistan. Barang-barang tersebut disalurkan ke seluruh Eropa, bukan langsung ke pasar jalanan, melainkan melalui kerjasama dengan geng lokal. Dalam perkembangannya, para gangster Rusia tidak lagi hanya menjalankan operasinya sendiri. Mereka bertransformasi menjadi perantara yang cerdas, bekerja sama dengan organisasi kriminal besar lainnya di berbagai negara. Alih-alih menguasai wilayah secara langsung, mereka memilih menyesuaikan diri dengan pasar lokal dan menawarkan layanan kriminal yang lebih terselubung namun efektif. Dan yang menarik, hubungan mafia Rusia dengan negara juga ikut berubah. Di masa lalu, terutama pada 1990, para pejabat negara dan dunia kriminal memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun saat ini, pendekatannya lebih pragmatis. Negara tidak lagi terlihat secara langsung mengendalikan mafia, tetapi tidak juga sepenuhnya lepas tangan. Dalam beberapa kasus, jaringan kriminal ini dimanfaatkan untuk kepentingan geopolitik Rusia, tentu dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh negara. Lalu, bagaimana kiprah mereka dalam kejahatan dunia? Maka dari itu, mari kita mengenal lebih dalam siapa sebenarnya mafia Rusia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu istilah di balik mafia Rusia. Istilah mafia Rusia sering digunakan untuk menggambarkan jaringan kejahatan terorganisir yang berasal dari Rusia dan sejumlah negara bekas Uni Soviet. Di mata publik, terutama di dunia barat, istilah ini sudah menjadi nama umum. Namun, sebenarnya sebutan tersebut hanyalah istilah praktis yang tidak sepenuhnya mencerminkan kerumitan dan struktur asli dari dunia kriminal ini. Pada kenyataannya, mafia Rusia adalah payung besar bagi berbagai kelompok kriminal yang berdiri sendiri. Masing-masing kelompok ini memiliki sistem internal, pemimpin, wilayah operasi, serta aturan yang berbeda. Mereka tidak membentuk satu organisasi tunggal, melainkan jaringan longgar yang kadang bekerja sama dan kadang juga bersaing. Salah satu konsep terpenting dalam dunia kejahatan Rusia adalah Voryy Zakon, yang secara harfiah berarti pencuri dalam hukum. Ini bukan sekedar gelar, melainkan status elit dalam hierarki kriminal. Mereka yang menyandang gelar ini dianggap sebagai sosok yang dihormati dalam komunitas kriminal dan diharuskan mengikuti kode moral yang ketat, termasuk larangan bekerja sama dengan aparat hukum. Selain berperan sebagai penengah atau hakim dalam sengketa antar kriminal, para Voryy Zakon juga dikenal dari tato-tato simbolik di tubuh mereka yang mencerminkan status, pengalaman hidup, dan kesetiaan terhadap kode kriminal tersebut. Di sisi lain, istilah Bratva yang berarti persaudaraan lebih sering digunakan dalam konteks sehari-hari di antara para anggota dunia kriminal. Istilah ini tidak menunjukkan peringkat atau status tertentu, tetapi lebih menekankan rasa kebersamaan dan solidaritas antar kelompok. Sementara itu, aparat penegak hukum Rusia dan negara-negara sekitarnya menggunakan istilah yang lebih teknis seperti OPG atau Organisasivonya Prestupnaya Grupa dan OPS yaitu Organisasivonaye Prestupnoye Subs. OPG – Организованная преступная группа, OPS – Организованное преступное сообщество. Kedua istilah ini secara resmi mengacu pada kelompok kejahatan terorganisir dan komunitas kejahatan terorganisir.
dan sering digunakan dalam konteks hukum untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan. Banyak kelompok kriminal juga dinamai berdasarkan asal daerah mereka. Contohnya, Zontevskaya Bratva berasal dari distrik Solnstevo di Moskow, kemudian Temboskaya Bratva dari wilayah Tambov, dan juga geng Ismailovskaya dari distrik Ismailovo. Kelompok-kelompok ini bisa saja beroperasi secara independen, tetapi dalam praktiknya mereka kadang membentuk aliansi atau saling bersaing, tergantung pada kepentingan ekonomi dan wilayah kekuasaan masing-masing. Bentuk awal dari kejahatan terorganisir di Rusia sebelum munculnya istilah mafia dalam konteks modern berakar pada praktik banditisme politik. Sejak abad ke-17 dan ke-18, kelompok-kelompok petani yang dipimpin oleh tokoh seperti Sten Karazin dan Yemelyan Bogasev melakukan pemberontakan terhadap otoritas. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dinamika ini berubah menjadi kelompok-kelompok revolusioner maupun kontra-revolusioner seperti Bolshevik, geng sosialis revolusioner, dan kelompok penentang revolusi lainnya. Pemerintah kerap menumpas mereka dengan kekerasan brutal. Namun, perubahan signifikan terjadi pada awal 1930-an ketika aksi represif berhasil menekan aktivitas kriminal bermotif politik. Penutupan kebijakan New Economic Policy atau NEP turut melenyapkan pelaku kejahatan ekonomi yang saat itu dikategorikan sebagai kriminal negara. Sebagai gantinya, muncul dunia kriminal baru yang tidak lagi berideologi politik, melainkan berpijak pada penolakan terhadap kekuasaan negara. Disinilah muncul kasta kriminal baru yang disebut Vorive Zakon atau Thieves in Law, kelompok elit kriminal yang menganggap diri sebagai penjaga nilai-nilai kriminal Rusia sebelum revolusi. Mereka hidup dengan kode etik yang ketat, menolak kerjasama dengan pemerintah, tidak berpartisipasi dalam kegiatan publik, dan bahkan tidak memiliki hubungan tetap dengan perempuan. Subkultur kriminal ini memiliki bahasa tersendiri, yaitu Venya atau Blatnaya, Muskya, norma, dan kebiasaan yang menjadi identitas kolektif mereka. Namun, pada era Perang Dunia Kedua, idealisme ini mulai runtuh. Banyak kriminal yang bergabung dengan Tentara Merah untuk membela tanah air. Kemudian, sekembalinya mereka ke kem-kem tahanan, pecahlah konflik berdarah antara mereka yang telah menodai kode etik dengan para Thieves in Law tradisional. Peristiwa ini dikenal sebagai Beach War. Perang internal ini memecah solidaritas dunia kriminal Rusia seiring meningkatnya kejahatan dan banditisme di masa pasca perang. Pada 1950-an dan 1960-an, krisis dalam sistem ekonomi Soviet mendorong masyarakat mencari celah untuk bertahan. Praktik blat atau akses melalui koneksi, eyewas atau pemalsuan laporan, dan fenomena nezuni atau pencurian kecil-kecilan yang merata menjadi norma. Lalu muncul profesi baru, yaitu penyogok profesional atau pasar yang bertugas menjembatani antara permintaan pasar dan kelangkaan produk dengan cara ilegal. Pada pertengahan 1960 menandai munculnya kejahatan terorganisir seperti fenomena sosial yang nyata. Muncul Sekovic, yaitu pengusaha ilegal yang menyelundupkan barang langka ke dalam ekonomi bayangan. Para kriminal profesional mulai menjadi mitra dengan memberikan perlindungan dan keuntungan, membentuk struktur simbiosis antara pelaku kriminal dan pengusaha ilegal. Lebih jauh, simbiosis juga terbentuk antara elit politik dan jaringan kriminal. Para elit memanfaatkan akses kriminal untuk mendapatkan komoditas yang tidak tersedia secara legal. Sebagai imbalannya, aparat hukum membiarkan aktivitas mereka berjalan. Meskipun beberapa jaringan ini sempat terungkap dalam kampanye anti korupsi Yuri Andropov, sebagian besar tetap tersembunyi. Masuknya Mikhail Gorbachev membawa perubahan besar dengan kampanye anti-alkohol yang tanpa sengaja membuka peluang besar bagi produsen dan pengedar alkohol ilegal. Kebijakan reformasi seperti perestroika dan undang-undang koperasi di akhir 1980-an semakin memberi celah bagi kelompok kriminal untuk melegalkan aset hasil kejahatan, serta menguasai media dan lembaga publik demi melindungi kepentingan mereka. Pada awal 1990-an ditandai dengan meningkatnya akses lintas batas dan perdagangan bebas. Ini membuka peluang penyelundupan, pencucian uang, dan ekspor modal ilegal ke luar negeri. Para kriminal mulai menyusupi struktur negara, bahkan menempatkan kader mereka di jabatan strategis. Dalam dekade ini, praktik racketeering atau pemerasan sistematis menjadi sumber utama pemasukan. Jaringan kriminal mulai merambah ke sektor legal dan semi-legal, yaitu perhotelan, judi, prostitusi, hingga ekspor bahan mentah. Meski belum sepenuhnya menguasai lembaga politik dan sosial, mereka terus memperluas pengaruhnya.
Situasi semakin mengkhawatirkan ketika negara mulai mempertimbangkan legalisasi modal gelap sebagai sumber pembiayaan reformasi. Dan ditambah lagi keterlibatan dinas rahasia asing dan penggunaan kelompok kriminal oleh negara-negara luar untuk mengamankan kepentingan mereka di Rusia menambahkan kompleksitas masalah. Memasuki akhir 1990-an, kejahatan terorganisir memasuki tahap politisasi terbuka. Kelompok kriminal mencalonkan kader-kader mereka dalam pemilu legislatif 1999. Mendukung partai politik hingga menyuap pejabat negara untuk menjalankan agenda mereka. Dalam banyak kasus, pejabat tersebut menerima gaji tanpa tugas yang nyata, melainkan hanya sebagai jaminan loyalitas. Dan pada akhirnya terjadi peleburan nyata antara modal legal dan ilegal. Dalam resolusi Duma Negara Rusia tahun 1998 disebutkan bahwa kelompok kriminal menguasai 40% perusahaan swasta, 60% perusahaan negara, dan 85% bank di Rusia. Memasuki abad ke-21, struktur kejahatan terorganisir di Rusia berkembang mengikuti model oligarki. Organisasi kriminal melembagakan unit bersenjata mereka sebagai badan detektif dan keamanan, menyimpan dana di bank yang mereka kendalikan, dan mendapatkan pendapatan dari bisnis legal yang mereka lindungi. Ini dikenal dengan istilah Kraisa, yaitu atap pelindung atau pelindung. Memasuki dekade 1990-an, kelompok-kelompok kriminal Rusia memperluas aktivitas mereka dari kejahatan jalanan menjadi jaringan transnasional yang kompleks. Mereka terlibat dalam berbagai bidang ilegal seperti perdagangan narkoba dan senjata, pemerasan, pembunuhan bayaran, prostitusi, serta pencucian uang. Bersamaan dengan itu, modal hasil kejahatan dialihkan ke sektor legal, yaitu perbankan, minyak, real estate, kasino, serta perdagangan ekspor-impor, membaurkan batas antara dunia gelap dan juga terang. Beberapa organisasi bahkan menguasai sektor industri secara menyeluruh. Kelompok Tambovskaya misalnya mendominasi pasar energi di Saint Petersburg, sementara Solzhenitsyn menguasai kasino dan pusat transportasi di Moskow. Metode kekerasan ekstrim, perebutan kekuasaan internal, serta infiltrasi ke dalam institusi penegak hukum dan politik menjadi ciri khas mereka. Tokoh-tokoh penting seperti Semyon Mogilevich, Sergei Sylvester Timofeyev menjalin hubungan erat dengan politisi, pejabat kepolisian, dan badan intelijen. Kelompok seperti Uralmas bahkan mendirikan organisasi sosial dan mendukung kandidat politik secara terbuka demi memperoleh legitimasi di mata publik. Seiring runtuhnya Uni Soviet dan terbukanya perbatasan, organisasi kriminal Rusia memperluas jaringannya ke mancanegara. Negara-negara seperti Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Hungaria, Israel, dan Republik Ceko menjadi lokasi ekspansi utama. Mereka menggunakan perusahaan cangkang, koneksi dengan elit lokal, serta pasar legal sebagai kedok untuk operasi ilegal lintas negara. Salah satu figur penting dalam ekspansi ini adalah Yaponchik Ivankov. Pada tahun 1992, ia dikirim ke Brighton Beach, New York karena tindakannya yang dianggap terlalu brutal di Rusia. Dan di Amerika Serikat, Ivankov membangun jaringan kejahatan transnasional yang mencakup narkoba, prostitusi, dan pencucian uang. Ia juga menjalin hubungan dengan mafia Amerika dan kartel narkoba Kolombia. Sebelum Ivankov tiba, terjadi kekosongan kekuasaan di Amerika Serikat pasca jatuhnya Marat Balagula. Persaingan antara Monya Elson dan Boris Neifeld memanaskan situasi. Ivankov sempat menjadi penengah, namun konflik dengan Elson berlanjut hingga keduanya ditangkap pada pertengahan 1990-an. Kemudian, Semyon Mogilevich yang dijuluki The Brainy Don merupakan arsitek di balik sejumlah aliansi internasional paling kompleks dalam sejarah kejahatan terorganisir. Pada 1993, ia bertemu dengan Salvatore De Falco dari kelompok Camorra Italia di Praha untuk merancang operasi pencucian uang berskala besar. Salah satu skema yang dijalankan pada 1995 adalah pemalsuan uang besar-besaran, mengubah lembaran $1 menjadi $100 yang kemudian disebarkan di 29 negara eks-blok timur. Uang palsu ini ditukar dengan senjata dan aset seperti bank serta properti di Rusia. Kekayaan Mogilevich diperkirakan mencapai $10 miliar. Laporan PBB tahun 1995 mencatat lebih dari 3 juta orang terlibat dalam sekitar 5.700 geng kriminal di Rusia, dan ini mencerminkan besarnya skala jaringan ini. Kemudian pada Mei 1995, Mogilevich menyelenggarakan pertemuan besar para bos mafia Rusia di restoran U Holobuhu Praha. Acara ini dikamuflasekan sebagai pesta ulang tahun Viktor Averin, yaitu wakil ketua Solzhenitsyn. Polisi Ceko menggerebek acara tersebut dan menahan sekitar 200 orang. Namun, kurangnya bukti membuat tidak satu pun terdakwa dijatuhi hukuman. Beberapa tokoh penting kemudian dilarang memasuki Ceko dan memilih bermukim di Hungaria. Tokoh lainnya yaitu Ludwig Tarzan Winberg,
yang beroperasi di Miami. Ia juga menjadi perhatian. Ia ditangkap pada 1997 setelah menyelundupkan helikopter militer dan mencoba membeli kapal selam dari Rusia untuk keperluan kartel narkoba Kolombia. Memasuki awal 2000-an, beberapa bos lama seperti Balagula dan Ivankov dibebaskan dari penjara. Namun, Ivankov tewas ditembak penembak jitu di Moskow pada 2009. FBI meningkatkan upaya pemberantasan mafia Rusia. Pada Juni 2017, 33 anggota kelompok Sulaya ditangkap di Atlantic City dan Philadelphia dengan tuduhan mencakup pembunuhan berencana, perjudian ilegal, penipuan kartu kredit, hingga pencurian 10.000 pon coklat. Pada September 2017, operasi kepolisian Spanyol menangkap 11 anggota mafia Sonsevskaya dan Ismailsovskaya. Uang tunai, senjata api, dan 23 mobil mewah disita. Alexander Greenberg, pemilik klub sepak bola Marbella FC, termasuk yang ditahan. Tahun 2018 menjadi momen penting ketika 18 terdakwa diadili di Spanyol atas pencucian uang lebih dari 62 juta dolar terkait jaringan organisasi Tambov dan Malisev. Salah satu terdakwa adalah Vladislav Resnik, yaitu mantan pejabat tinggi Rusia. Alexander Torsin, wakil gubernur Bank Sentral Rusia, juga dicurigai sebagai bos mafia kelas atas. Semyon Mogilevich, yang diduga melakukan penipuan saham senilai 150 juta dolar, masuk dalam daftar FBI 10 Most Wanted pada 2019. Ia sempat ditangkap di Rusia, namun dibebaskan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Sebelum dibunuh dengan racun radioaktif pada 2006, mantan agen FSB Alexander Litvinenko mengungkap bahwa Mogilevich memiliki hubungan dekat dengan Vladimir Putin sejak 1990-an. Dan ini mengisyaratkan keterkaitan antara dunia kriminal dan kekuasaan politik di Rusia. Bratva, sebutan umum untuk jaringan kejahatan terorganisir Rusia, bukanlah organisasi yang sepenuhnya hierarkis seperti beberapa sindikat kriminal lainnya. Meskipun memiliki tingkatan dan pembagian peran yang jelas, strukturnya bersifat terdesentralisasi dan fleksibel. Kekuasaan tersebar di antara kelompok-kelompok regional dan para pemimpin lokal. Pengaruh dalam Bratva diperoleh bukan melalui jabatan resmi, melainkan melalui reputasi, loyalitas, dan jaringan koneksi yang kuat. Di puncak struktur terdapat Pakhan, yakni bos besar yang mengawasi keseluruhan operasi. Pakhan jarang terlibat langsung dalam aktivitas harian. Mereka memilih tetap berada di balik layar demi menghindari sorotan aparat penegak hukum. Ia memberikan perintah melalui saluran-saluran kepercayaan dan hanya muncul dalam situasi yang sangat penting. Salah satu posisi paling vital dalam Bratva adalah Obstak, yaitu bendahara atau pengelola dana bersama organisasi. Obstak bertanggung jawab atas keuangan internal, termasuk pendanaan operasi kriminal, suap kepada pejabat, biaya pembelaan hukum, serta dukungan terhadap keluarga anggota yang dipenjara atau tewas. Di bawah Pakhan, Bratva terbagi menjadi unit-unit operasional yang disebut brigade. Masing-masing dipimpin oleh seorang avtoritet, yaitu pemimpin berpengaruh yang memimpin langsung di lapangan. Avtoritet melapor langsung kepada Pakhan atau melalui perantara terpercaya. Mereka menjalankan kegiatan kriminal, mengelola wilayah kekuasaan, dan memastikan kedisiplinan di antara anak buahnya. Kemudian ada Boevik dan Sesiorka. Setiap brigade terdiri dari Boevik, yakni operator lapangan yang melakukan berbagai aktivitas kriminal seperti pemerasan, penyelundupan, perdagangan narkoba, dan perjudian ilegal. Boevik memiliki loyalitas penuh kepada avtoritet mereka. Di tingkat paling rendah terdapat Setiorka atau 6 anggota junior yang masih dalam masa percobaan. Mereka bertugas menjalankan pekerjaan ringan seperti mengantar pesan, mengawasi situasi, atau mengumpulkan informasi. Dan untuk naik tingkat, seorang Setiorka harus menunjukkan loyalitas dan kemampuan yang luar biasa. Dan salah satu posisi paling bergengsi dan dihormati dalam dunia Bratva adalah Forsvizakon atau pencuri dalam hukum. Gelar ini tidak sembarangan diberikan, hanya tokoh-tokoh kriminal terpilih yang bisa mendapatkannya melalui pengakuan dari para for lain. Seorang Forsvizakon bukan hanya simbol otoritas, tetapi juga penjaga kode etik kriminal, mediator dalam konflik internal, serta pengendali strategi lintas brigade. Gelar ini menjadi simbol kehormatan dan legitimasi tertinggi dalam dunia kriminal Rusia. Bratva dijalankan di bawah kode etik yang sangat kuat, terutama bagi para pemimpin dan anggota senior. Prinsip-prinsip utama mencakup loyalitas mutlak, kesetiaan untuk diam, mirip prinsip omerta dalam mafia Italia, serta larangan keras untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum.
Sanksi bagi pelanggaran bisa sangat berat, termasuk pengasingan atau bahkan pembunuhan. Meskipun tampak terstruktur, namun desentralisasi dan juga sistem jaringan antar anggota membuat Bratva sangat tangguh dan resisten terhadap upaya pemberantasan oleh aparat hukum, baik di Rusia maupun di kancah internasional. Dalam dunia kejahatan terorganisir Rusia, ada sejumlah tokoh yang menjadi legenda sekaligus penguasa bayangan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Zakhary Kolosov atau dikenal sebagai Sagro Molodoy. Ia memegang kendali atas jaringan kejahatan yang luas dan beroperasi lintas negara. Kemudian yang tak kalah penting adalah Ivankov yang memiliki kedekatan dengan dinas intelijen Rusia dan pernah menjalankan operasi kriminal bahkan hingga ke Amerika Serikat. Di Saint Petersburg, Vladimir Kumarin, mantan wakil presiden perusahaan bahan bakar Petersburg, memimpin geng Tambovskaya yang memiliki pengaruh kuat di wilayah tersebut. Sementara itu, Sergei Mikhailov menjadi pemimpin Solzhenitsyn Bratva, yaitu kelompok mafia terbesar di Rusia yang aktivitasnya meluas hingga ke panggung global. Di antara para pemimpin legendaris, Semyon Mogilevich dikenal sebagai bos dari semua bos. Ia diakui oleh Badan Intelijen Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai pengendali utama mafia Rusia dengan operasi internasional yang sangat terorganisir. Tokoh penting lain adalah Aslan Ussoyan yang dikenal sebagai Ded Hasan. Dirinya adalah pemimpin kelompok kriminal Kaukasus dan salah satu Vorvei Zakon yang berpengaruh. Berbagai geng besar juga dipimpin oleh sosok-sosok seperti Tariel Oniani dari geng Kutaisi dan Sergei Timofeyev. Ia adalah pendiri Orekhovskaya yang terkenal dengan kekerasannya. Geng Orekhovskaya sendiri kemudian dipimpin oleh Sergei Butorin yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa figur lain yang juga meninggalkan jejak dalam dunia kriminal Rusia adalah Lom Ali, bos kriminal Ceknya yang terlibat dalam kasus-kasus besar, dan Valery Dlugach, penguasa bisnis ilegal di Moskow pada awal 1990-an. Tak kalah penting adalah tokoh seperti Leonid Zavatsky yang mengendalikan prostitusi ilegal. Moskow juga menjadi ladang bagi tokoh kriminal seperti Otari dan Amiran Vandrishvili bersaudara. Selain itu, Laza Susanashvili, mafia etnis Georgia, berperan penting dalam menghubungkan jaringan kriminal Georgia dengan Rusia dan Eropa. Mafia Rusia dengan jaringan luas dan tokoh-tokoh yang karismatik tetap menjadi kekuatan gelap yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Dari struktur yang kompleks hingga tokoh-tokoh legendarisnya, mafia Rusia bukan sekedar organisasi kriminal biasa. Mereka adalah jaringan luas yang menjalin hubungan erat dengan kekuasaan, bisnis, hingga politik, menjadikan mereka salah satu kekuatan bawah tanah paling tangguh di dunia. Dengan kode etik yang ketat, hierarki yang fleksibel, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, Bratva dan kelompok-kelompok kriminal lainnya terus bertahan menghadapi tekanan dari aparat penegak hukum dan persaingan internal. Fenomena mafia Rusia tidak hanya berhenti di perbatasan negara, tetapi telah merambah ke berbagai belahan dunia, menciptakan ancaman global yang kompleks dan sulit diatasi.